Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siti Umi Zolia Muraini, siswi kelas 12 IPA 1 Man Insan Cendekia Kota Kendari. Jadi untuk di video kali ini saya akan membahas soal UTBK, di mana nanti saya akan memberikan 5 contoh soal. Dan sebelum beralih ke soalnya, jangan lupa subscribe ya. Makasih. Oke guys, langsung saja kita beralih ke soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ini disajikan soal 1/5 dari suatu angka adalah 6 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Angka yang dimaksud adalah A70, B75, C80, D85, E84. Jadi ketika kalian menemui soal seperti ini, hal yang pertama kita lakukan untuk mempermudah kita menjawab soal ini adalah mengubahnya atau mentranslate-nya menjadi kalimat matematika, yaitu dengan cara di sini kita ketahui bahwa 1/5 dari suatu angka. Jadi suatu angka ini kita dapat misalkan sebagai X. Jadi kita dapat menulisnya 1/5 X adalah sama dengan 6 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Jadi kita dapat menulisnya sebagai 1/3 X dikurang 6. Maka ketika sudah berbentuk seperti ini, kita dengan mudahnya dapat menyelesaikan soal ini. Jadi 6 sama dengan 1/3 X dikurang 1/5 X. 6 sama dengan 1/5 X. X sama dengan 85. Jadi kita dapat hasilnya. Nah, jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah D. Seperti itu. Jadi untuk soal seperti ini, kalian harus pintar-pintar saja dalam mentranslate bahasa ini ke bahasa matematika. Oke. Baik, beralih ke soal nomor 2. Di sini disajikan bahwa diketahui 6 pangkat 2X dibagi 3 pangkat 2X sama dengan 10 dan 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka relasi yang tepat antara X dan Y adalah A. X lebih besar daripada Y, B. X lebih kecil daripada Y, C. X sama dengan Y, D. X tidak sama dengan Y, E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab soal ini. Maka ketika kita menemui soal seperti ini, hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah kedua poin ini. Jadi ini adalah poin pertama. Ini adalah poin pertama kita dari soal. Dan ini adalah poin kedua. Yang pertama kita kerjakan adalah poin pertama. Jadi di sini kita ketahui bahwa 6 pangkat 2X per 3 pangkat 2X sama dengan 10. Dan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat bahwa jika ada bentuk perpangkatan dan pangkatnya ini sama, maka pangkatnya ini dapat kita keluarkan. Sehingga bentuknya akan seperti ini. 6/3 dipangkatkan 2X sama dengan 2 pangkat 2X sama dengan 10. Dan jika kita mengakarkan kedua ruas, maka bentuknya akan menjadi akar 2 pangkat 2X sama dengan akar 10. Akar 2 pangkat 2X ini sama dengan 2 pangkat X. Nah, jika kalian bertanya dari mana? Jadi kita perlu ketahui bahwa akar 2 pangkat 2X ini sama dengan 2 pangkat 2X pangkat 1/2. Jadi kita tinggal kalikan saja. Sehingga sisanya 2 pangkat X. Setelah itu, jadi kita mengetahui bahwa 2 pangkat X sama dengan akar 10 dan 2 pangkat Y sama dengan 3. Jadi kita mengetahui bahwa di sini akar 10 3, sekian ya. Jadi mengingat
sifat dari jika A lebih besar daripada 1 dan A pangkat X lebih besar daripada A pangkat Y, maka X lebih besar daripada Y. Jadi sudah kita dapat lihat di sini bahwa akar 10 ini lebih dari 3. Maka 2 pangkat X lebih besar daripada 2 pangkat Y. X lebih besar daripada Y. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang benar adalah A. Seperti itu. Mudah bukan? Selanjutnya untuk nomor 3, di sini kita ketahui jika log X sama dengan 9 dan log Y sama dengan 12, maka log akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya sama dengan titik-titik-titik. Dan di sini optionnya yaitu A sama dengan 8, B sama dengan 7, C sama dengan 10, D sama dengan 12, E sama dengan 16. Jadi penyelesaian untuk soal seperti ini, kita misalkan akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya sama dengan A. Dan maka dari itu di sini juga kita dapat ketahui bahwa akar X, akar Y, dan seterusnya ini sama dengan A. Mengapa? Karena polanya akan terus berulang, teman-teman. Jadi akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya. Jadi kita dapat menuliskannya seperti ini. Akar X, akar Y, A, karena ini A, sama dengan A. Dan untuk menghilangkan akarnya, di sini kita kuadratkan kedua ruas menjadi X akar Y A sama dengan A kuadrat. Karena di sini masih ada akarnya, jadi kita kuadratkan lagi, teman-teman. Bentuknya menjadi X kuadrat Y A sama dengan A pangkat 4. Di sini A-nya pindah ruas. Jadi X kuadrat Y sama dengan A pangkat 3. Maka A sama dengan X kuadrat Y pangkat 1/3. Karena kita telah mengetahui nilai dari A-nya, maka kita dapat menuliskan log X kuadrat Y pangkat 1/3 sama dengan log X kuadrat Y pangkat 1/3. Mengingat nilai sifat dari log yaitu log AB sama dengan log A tambah B, maka kita dapat mengetahui log X pangkat 2/3 tambah log Y 1/3 pangkat 1/3 sama dengan mengingat lagi sifat dari log, maka 2/3 log X tambah 1/3 log Y. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini, karena kita mengetahui bahwa log X sama dengan 9, log Y sama dengan 12, maka kita dapat menuliskannya 2/3 kali 9 ditambah 1/3 dikali 12. Maka hasilnya 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang benar yaitu C. Oke, seperti itu. Dan beralih ke soal nomor 4. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, di sini kita ketahui bahwa suatu PIN kartu ATM terdiri dari 3 angka berbeda, tetapi angka pertamanya tidak boleh 0. Peluang bahwa kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, dan 789 adalah A. 3/448, B. 3/500, C. 3/360, D. 3/343, E. 3/324. Jadi untuk soal seperti ini, cara untuk menyelesaikannya adalah kita ingat dulu bahwa poin dasar dari peluang yaitu P yang sama dengan peluang sama dengan NA per NS. Nah, di sini NA adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat pada soal. Dan NS sendiri adalah jumlah kasus yang ada. Jadi dari situ kita dapat mengetahui bahwa NA adalah banyak nomor cantik. Di sini banyak nomor cantik itu ada 123, 234, 345, 567, 678, dan 789 yang berjumlah 6.
Kemudian setelah itu, karena kita sudah mengetahui NA-nya, berarti kita tinggal mencari berapa NS-nya atau jumlah kasus yang ada. Nah, di sini jumlah kasus yang ada terdiri dari PIN. PIN itu sendiri terdiri dari 3 angka yang berbeda. Dan 3 angka yang PIN ini dapat didapatkan dari digit-digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Jadi di sini untuk digit pertama di sini untuk dengan digit pertama ini diisi oleh 3 angka berbeda, tetapi angka pertamanya tidak boleh 0. Jadi di sini tidak boleh 0, guys. Maka dari itu kita dapat mengisinya 9. Kemudian untuk digit kedua di sini tetap juga 9, ada 9 kemungkinan, karena kita misalkan saja untuk digit pertama kita memakai 6, maka ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka di sini tetap ada 9. Mengapa? Karena untuk digit kedua tidak ada lagi peraturan bahwa tidak boleh nolnya, jadi nolnya bisa terpakai untuk digit kedua ini. Maka peluangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini kita tetap isi 9. Dan untuk digit yang ketiga dan terakhir, karena kita misalkan saja kita sudah memakai angka 9 ini, maka peluang untuk mengisi digit ketiga ini ada berapa, kawan-kawan? Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita isi di sini 8. Maka dari itu untuk mengetahui NS-nya kita kalikan semua digit 1, 2 dan digit ketiga ini. Jadi 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648. Maka kita karena telah mengetahui itu, langsung saja kita masukkan ke rumus dasarnya, yaitu P sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 648. Jadi kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, maka di sini kita mengetahui bahwa hasilnya adalah 3 per 324. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah E. Baik, jadi kita melangkah ke nomor terakhir. Baik, untuk soal nomor 5 atau yang soal terakhir, di sini agak sedikit berbeda karena menggunakan bahasa Inggris, tapi jika kalian dapat mengartikan atau mengerti akan soal ini, maka itu akan lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi, arti dari ini, the value, artinya adalah nilai. Jadi, di sini ditanyakan nilai dari 2 pangkat min 14 tambah 2 pangkat min 15 tambah 2 pangkat min 16 tambah 2 pangkat min 17 per 5 is how many times the value of. Jadi di sini artinya adalah berapa kalinya dari nilai 2 pangkat min 17. Nah, jadi untuk soal seperti ini, cara untuk menyelesaikannya adalah kita misalkan lagi 2 pangkat min 14 tambah 2 pangkat min 15 tambah 2 pangkat min 16 tambah 2 pangkat min 17 per 5 sama dengan 2 pangkat min 17 kali A. Jadi kan ini yang kita akan cari, nilai dari A ini. Kemudian kalau ada soal seperti ini, kita dapat mengerjakannya dengan mengeluarkan angka paling terkecil dari semua ini. Jadi di antara semua ini paling terkecil itu 2 pangkat min 17. Jadi 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 tambah 1 per 5 sama dengan 2 pangkat min 17 sama dengan 2 pangkat min 17 dikali 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 per 5. Jadi 2 pangkat min 17 dikali 15 per 5. Jadi
Di sini hasilnya 2 pangkat min 17 kali 3 sama dengan 2 pangkat min 17 kali A. Jadi kita bisa mengetahui bahwa nilai dari A ini adalah sama dengan 3. Itu. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah B. Yap, jadi itulah pembahasan dari materi soal-soal UTBK. Saya harap ini sangat membantu kalian untuk memahami soal-soal tadi, untuk lebih mudah dalam mengerjakannya. Dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Thanks for enjoy my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.